Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, dalam Bapa kami yang ada di surga, kami Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Engkau sudah pimpin kami Tuhan sampai Terima hari kasih ya ini Tuhan. Kami ingin naikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah di pagi hari hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu telah dicurahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Mengubahkan hidup kami Yesus. Yang menguatkan kami Tuhan. Yang memberikan kami penghiburan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus.
Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa, Yesus Engkau Allah kami yang sungguh baik, yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Yesus Tuhan, Engkau Bapa yang setia, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, luar biasa, Kaulah Yesus batu Engkau kami. ajaib, Yesus Engkau mulia. Kami bersyukur Bapa, Yesus Tuhan. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang hidup Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Jesus, glory bagimu Tuhan. Glory, glory Yesus Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau terima Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi kendali dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap perkataan kami, dalam setiap sikap hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus.
hati untuk jamahanmu. Hadirlah Engkau Roh Kudus dalam setiap sisi kehidupan kami. Kami yang sedang rindu akan lawatan, alih setiap peralihan, Roh Kudus Engkau hadir buat kami. Menyembahmu, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah altarmu, di altarmu. Tempat yang paling menyenangkan ketika kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Karena di sana akan ada kekuatan iman kami. Di tengah suatu situasi, di tengah keadaan yang tidak pernah menentu. Tetapi kami bersyukur memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang tentu, yaitu iman dan pengharapan di dalam Yesus yang sudah memberikan pencurahan Roh Kudus-Nya, yang memberikan ketentraman, yang memberikan kedamaian, yang memberikan sejahtera, sehingga kehidupan kami hari lepas hari mengalami survive, mengalami kekuatan dan kebangkitan. Banyak orang pada saat ini sedang jatuh bangun, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan di hari Sabat ini, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship. Baik, saya sapa kepada semuanya. Shalom dan damai sejahtera kepada kita semuanya. Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita bisa berkumpul pada saat ini. Kita boleh merayakan Sabat di hari ini. Dan kita juga bersama-sama memperingati hari yang ke-10 doa pencurahan Roh Kudus pastinya ya. Di hari Sabat, hari Minggu 30 Mei 2020. Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa hari-hari ini kita pasti tahu kita dihadapkan dengan banyak situasi yang tidak tentu. Dan kita bersyukur bila sampai pada saat ini kita masih memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita patut syukur itu semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa pada saat kita melihat keadaan hari ini adalah kita sedang mendekati yang namanya akhir zaman. Mau tidak mau, ini adalah gerbang di mana Kristus akan sebentar lagi datang. Kabar yang sukacita ini kita akan terus peringati ya, dan selalu kita akan mengingat kapan Kristus akan datang yang kali yang kedua. Dan ini adalah gerbang di mana firman Tuhan sudah dinubuatkan oleh bertahun-tahun, dan kita akan memasuki masa di mana sukacita akan dicurahkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semuanya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul itu dimulai dari pasal yang pertama, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang dicurahkan termasuk adalah para rasul, dan pencurahan Roh Kudus itu sampai kepada kita. Kita setiap tahun Bapak Ibu, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, kita biasanya doa 10 hari, ya.
Dan diakhiri seperti minggu seperti ini adalah minggu terakhir doa pencurahan Roh Kudus. Yang menjadi rema yang saya tangkap dari firman Tuhan adalah pencurahan Roh Kudus selalu dimulai dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Selalu berkutat di pasal pertama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus tidak cuma di pasal pertama. Roh Kudus akan bekerja dari pasal ke pasal, dari hari ke hari, dari abad ke abad, sampai kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu sangat berjaya pada saat kita mengalami kelemahan demi kelemahan. Seperti yang kita alami pada saat ini. Jauh dulu, Paulus pernah mengalami sebuah krisis yang seperti terjadi hari-hari ini. Kita akan buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Di situ judul perikopnya adalah kapal terkandas. Kapal terkandas. Dan pada saat ini saya memberikan judul adalah iman yang tidak kandas. Iman yang tidak kandas. Lah, Bapak Ibu Tuhan, ini kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita melihat keadaan bagaimana kita tetap survive, bagaimana kita tetap kuat dalam menghadapinya. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Bapak Ibu Tuhan, Kisah Para Rasul ditulis oleh tabib Lukas dan mengisahkan para rasul, khususnya adalah Rasul Paulus. Kita lihat Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang imannya mungkin segede raksasa, besar sekali. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika perjalanan Paulus dari tempat ke tempat, maka bertemulah Paulus dengan sebuah keadaan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya, mungkin kalau umpamanya saya melihat Rasul Paulus pada zaman sekarang seperti itu ya, sapu tangannya aja bisa menyembuhkan. Dan tidak menutup kemungkinan, mungkin namanya hujan bisa diredakan, ya kan? Badai mungkin bisa dihentikan dan sebagainya. Tetapi ada sebuah kejadian, Rasul Paulus menghadapi sebuah situasi yang dia tidak pernah tahu akan terjadi. Dan itu dialami oleh orang yang mengalami Roh Kudus, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya yang memiliki Roh Kudus, dan itu dialami yang tidak pernah tahu akan terjadi apa. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan adalah, maka dari Allah pulau itu angin badai. Angin badai. Di sini saya menangkap bahwa semua keadaan badai itu ada namanya. Dituliskan di situ adalah angin timur laut. Dari masa ke masa, keadaan demi keadaan, namanya pandemik, namanya wabah, namanya badai dan sebagainya, selalu ada namanya. Ya, ada namanya badai Katrina, angin topan, puting beliung dan sebagainya, ada namanya. Tapi saya masih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, ada nama yang menguatkan, mengalahkan itu semuanya. Namanya adalah Yesus. Ada amin. Keadaan boleh memiliki nama. Pada hari ini kita selalu, kalau saya searching di Google gitu ya kan, virus langsung muncul. COVID-19, Corona, seakan-akan itu sebuah benda yang menakutkan. Seberapa banyak kita akan searching dengan nama Yesus Kristus, dan akan jarang. Ya kan? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, nama itu berkuasa. Ya, ketika kita mendengarkan hal yang menakutkan, kita bisa jadi takut. Tetapi kalau kita mengingat nama Yesus, nama yang memberikan iman kita semakin kuat. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa angin timur laut, ayat yang ke-15 dikatakan kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Seorang Rasul Paulus, orang yang diurapi luar biasa, juga tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah kita tidak pernah bisa menduga keadaan apapun. Kita tidak pernah tahu bahwa tahun 2020 akan terjadi seperti ini. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah menduga. Ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa melihat, belajar dari Rasul Paulus, orang yang diurapi Tuhan. Keadaan boleh memiliki nama. Ya, keadaan boleh berubah dan berlalu begitu cepat. Tetapi nama Yesus yang tidak pernah hilang,
dalam kehidupan kita dan menguatkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Menurut kapal yang ditumpangi, kapal ini sudah kapal yang dinakodai oleh orang-orang yang hebat di dalam dunia perkapalan atau kelautan. Tetapi yang namanya memang badai, itu bisa datang kapanpun, ya. Dan kita tahu kondisi saat ini di mana COVID-19 merajai seluruh dunia dan menghancurkan, kadang tidak pernah ada yang tahu, tidak ada yang pasti akhir-akhir ini, ya. Yang saya mau ingatkan adalah jangan lepaskan imanmu, karena imanmu yang akan memeliharamu. Jangan lepaskan imanmu, karena iman itu yang akan memelihara kita. Orang yang tidak memiliki pengharapan, ini adalah orang-orang yang akan hilang pengharapan, orang-orang yang akan habis ini, pasti banyak orang yang kelimpungan. Mengapa tidak memiliki pengharapan? Jadi yang harus kita persiapkan adalah iman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena iman itu yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Apapun kejadiannya, apapun keadaannya. Mungkin orang akhir-akhir ini sedang berjaga-jaga dengan begitu rupa dengan keadaan. Ada orang yang berjaga-jaga supaya saya tidak dimakan oleh macan. Ternyata dia dimakan oleh buaya. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak dimakan oleh orang A. Kita bisa dijatuhkan oleh orang B. Ya, Bapak Ibu Tuhan, semuanya tidak pernah bisa diduga. Yang pasti adalah iman di dalam Tuhan. Kuatkan iman. Hari-hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa membangun iman kita. Dalam keadaan yang tidak menentu, ada yang tentu dan pasti. Iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita melihat bersama-sama bahwa kita tidak perlu takut. Iman itu bukan hanya sekedar menguatkan kita supaya tidak berpikir negatif. Tetapi iman itu juga mengarahkan kita untuk berpikir positif. Kenapa? Orang kalau memiliki iman, maka dalam pemikirannya berpikir positif. Aku pasti bisa melaluinya, aku pasti bisa menjalaninya. Mengapa? Karena memiliki iman. Jadi iman itu bisa menimbulkan yang namanya pikiran positif, mengalahkan pikiran negatif, itu dari iman. Kalau enggak, kita enggak jauhnya dengan orang dunia, enggak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan, apapun yang tak terduga, dia tetap kuat, dia tetap survive. Amin. Nah, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan mengulangi sedikit. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Saya mau tanya, hanyut itu dalam arti tujuan utama enggak? Enggak. Hanyut itu kalau di daratan namanya apa ya? Kesasar, benar? Ya. Jadi kalau umpamanya saya umpamakan Mas Martin dari Sumba, mau datang ke Solo, tiba-tiba naik bis, dan dia langsung terus sampai ke Tangerang, ya kan? Itu namanya kesasar, gitu, ya kan? Kejadiannya sama. Paulus dan semua rombongan yang di kapal itu, ya sekitar 300-an orang, ya kan, di kapal itu. Berarti kapal pada waktu itu cukup besar sekali. Dikatakan di situ dikatakan apa? Hanyut sampai ke pantai ke sebuah pulau kecil bernama Kauda. Kalau saya kalimatkan seperti ini, hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil. Sampai di situ saja. Hanyut sampai ke. Mungkin pada saat ini kita sedang menghadapi, di mana kita menghadapi hanyut. Ya kan? Kita dibawa ke sebuah hal yang saya mendengar, wah, gaji saya dipotong setengah, ya kan? Wah, saya nggak dapat THR, ada yang nggak dapat THR mungkin. Wah, saya nggak dapat tunjangan dan sebagainya. Seakan-akan saya tidak mendapatkan ini, saya seperti terhanyut di dalam sebuah keadaan yang seharusnya nggak seperti ini. Nah, seperti itu terhanyut. Seharusnya nggak seperti ini. Hari-hari ini kita banyak dihadapkan seperti itu. Kita dibawa ke sebuah tempat yang namanya Kauda. Kita saat ini sedang mengalami Kauda. Ya, sebuah kecil yang kita sebenarnya nggak pingin ke sana, tapi tiba-tiba kapal itu dibawa ke sana oleh angin. Tapi ingat satu hal, Tuhan beracara dalam segala perkara untuk memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin. Apa yang terjadi? Ketika
kapal itu sampai ke Kauda, itu adalah awal di mana Tuhan memimpin Paulus untuk sampai ke Roma. Tanpa kapal itu sampai ke Kauda, tidak akan pernah yang namanya penginjilan Paulus sampai ke Roma, sampai ke Eropa. Ternyata itu pintu gerbang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin pada saat ini kita sedang yang namanya terpuruk. Hari-hari ini banyak orang stres, yang bos harus menyediakan bagaimana setelah ini ya, bagaimana membangun kembali. Mungkin kita sedang tersesat, wah bagaimana ya ini mengadakan lagi ya, sudah sangat terpuruk, kemarin dibangun begitu rupa, ini bagaimana dan sebagainya. Ingat, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Di pada saat kita terhanyut, tersesat di sebuah pulau, ya, kita tak akan hilang, habis, bagaimana dan sebagainya. Ingat, Tuhan memiliki rencana yang indah kepada kita semuanya. Rencana di mana kita akan dibawa ke sebuah dimensi yang baru. Dimensi Tuhan akan menyediakan kepada kita semuanya. Maka dari itu, kuatkanlah iman kita di dalam Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan, bahwa kita kalau melihat keadaan demi keadaan, maka setiap hari kita itu sedang mengalami yang namanya hal-hal yang tidak selalu menentu. Dan itu seperti kayak meruntuhkan semuanya. Ya, meruntuhkan semuanya. Tetapi jangan takut. Iman di dalam Tuhan. Iman di dalam Tuhan. Kauda-kauda yang sedang kita hadapi saat ini, dialah menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Membuang muatan. Apa artinya muatan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Muatan adalah berbicara tentang apa yang dulu. Ya muatan itu kan banyak. Ada yang namanya pakaian mungkin. Ada yang namanya perhiasan. Mungkin ada yang namanya dagangan dan sebagainya. Dulu, muatan itu sesuatu hal yang membanggakan sekali. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan seperti ini, yang kita pikirkan adalah kapan saya bisa makan, kapan saya bisa minum, kapan saya bisa menyediakan ini, kapan saya bisa sehat. Orang sudah tidak lagi hari-hari ini memikirkan bagaimana yang membuat mobilku bagus, saya dapatkan mobil. Mungkin hari-hari ini orang akan berpikir bagaimana saya bisa makan dan minum. 5 roti dan 2 ikan cukuplah. Mungkin seperti itu. Iya kan? Akan dibuang. Akan diprioritaskan mana yang bagus. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita ke Taman Eden lagi. Tujuan dari Taman Eden, untuk kita bisa membangun kerajaan Taman Eden dalam kehidupan kita. Pada saat keadaan yang seperti ini, Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap keluarga kita, dalam rumah tangga kita, lebih dekat lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin pada saat ini kita ada di rumah, kita bisa membangun di sana. Apa yang perlu? Apa yang kita buang muatan-muatan kita? Apakah kita hanya sekedar dulu mencari sesuatu hal yang terlalu jauh, tetapi kita sedang direkatkan kembali, bangun kembali iman, bangun persekutuan dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam rumah masing-masing. Itu sangat penting. Ya, membuang, menyingkirkan yang dulu kelihatannya hebat. Sekarang kita akan mengarahkan hal yang bagus. Lanjutnya Bapak bisa dikasih Tuhan. Kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Hari-hari ini banyak bos yang harus collab kerjaannya. Banyak orang-orang di PHK. Itu artinya apa? Alat-alat kapal. Sesuatu hal yang fungsional dalam kehidupan kita. Ya. Bapak bisa dikasih Tuhan. Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita semuanya. Coba Bapak Ibu Saudara kita akan lihat di dalam ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 dikatakan gini, pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. 43, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. 44, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semuanya selamat naik ke darat. Kapalnya memang akhirnya tenggelam. Kapalnya memang tidak terselamatkan kembali. Tetapi Paulus dan kawan-kawan terselamatkan. Iman Paulus tidak bisa menyelamatkan kapal.
Tetapi iman Paulus menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di kapal itu. Sebuah rencana yang besar. Mungkin pada hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak menentu. Ya, apakah mungkin kita dalam keadaan ini, adakah saudara seiman kita yang sudah ODP mungkin? PDP mungkin? PDI ada nggak? Bapak kasih Tuhan, saya kasih tahu bahwa iman di dalam Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau Paulus tidak ada di dalam kapal itu, maka kapal itu tidak akan pernah bisa selamat termasuk nyawa pun. Tetapi karena ada Paulus, orang yang diurapi dengan Roh Kudus, maka kapal boleh tenggelam. Tetapi jiwa-jiwa yang ada di dalam kapal itu diselamatkan. Hai, saya mau kasih tahu, jangan-jangan lewat kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keadaan yang tidak menentu saat ini. Mungkin lewat motivasi kita, lewat kata-kata kita, lewat story-story kita. Bersyukur kalau kita bisa menyumbangkan, menyisihkan berkat kita sebagai kesempatan untuk menabur kepada mereka yang mungkin saudara seiman kita yang kekurangan. Kita bisa berbagi, itu sangat indah sekali. Ya, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita bisa melihat keadaan seperti ini dan bagaimana sikap iman kita yang benar, sikap yang harus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Keadaan boleh goncang, kapal kita boleh tenggelam. Mungkin kita harus terima keadaan, kita harus ter-PHK. Mungkin pekerjaan kita harus kolek, toko kita harus tutup. Mungkin banyak hal lagi yang tidak terduga akhir-akhir ini. Tetapi saya mau kasih tahu, kita sedang tersesat di dalam keadaan ini. Jangan padamkan roh dan jangan pernah kecilkan iman. Tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena lewat keadaan ini, Tuhan bisa merubah loncatan-loncatan lebih bagus lagi, jauh dari apa yang kita duga. Ada amin? Puji Tuhan, biar renungan kita ini memiliki kekuatan dalam iman kita, bahwa iman di dalam Tuhan itu akan melewati semuanya. Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita menemukan pantai, untuk kita menemukan jalan keluar. Di dalam ayat yang terakhir dikatakan, dah berkat semua selamat naik ke darat. Nanti kita akan menemukan darat. Nanti kita akan menemukan sukacita. Kita akan menemukan kebebasan. Dan pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Saya undang untuk pemimpin pujian sekarang. Kami bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus ada, dan Roh Kudus hadir. Bukan hanya sekedar di depan kami, tetapi tinggal dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar memperingati akan hadirnya Roh Kudus, tetapi kami menghidupi Roh Kudus ada dalam diri kami. Dan kami akan menyelamatkan banyak orang. Keadaan boleh bergoncang, kapal kami boleh kandas, tetapi iman kami tidak mau kandas. Iman kami teguh di dalam Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala. Dan roh kami akan menyelamatkan banyak orang. Karena Roh Kudus ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudari kasih Tuhan,
Mari kita melihat diri kita masing-masing. Pandanglah Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memberikan roh sukacita, memberikan kebangkitan iman kita, supaya iman kita semakin memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Biar kita seperti Rasul Paulus, menghadapi setiap situasi kondisi yang tidak menentu ini, tetapi menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, sampai kami tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih atas karya-Mu buat kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus bukan hanya sekedar saat ini saja, tetapi dalam setiap detik kehidupan kami, Engkau sangat berkarya. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur akan karya-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masyarakat kepada Bapak Gembala. Untuk jamahan-Mu, perserahanmu di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Sekali lagi katakan Di altar-Mu, menyembah-Mu. Itulah iman percaya kami Bapa. Di altar-Mu kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Di setiap kehidupan kami selalu menyembah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata-kata kepada kami, berfirman kepada kami, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi dan khawatir. Karena kami tahu penyertaan-Mu sungguh sempurna. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, meteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu tidaklah sia-sia. Namun firman-Mu terus meneguhkan dan meneguhkan dan meneguhkan iman percaya kami. Sehingga apapun yang kami alami saat ini, kami tidak takut dan khawatir lagi. Karena kami tahu iman di dalam Tuhan Yesus ada kepastian hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, saudara kami Bapak Petrus Suntono, yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau memberkati dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, pergumulannya, Tuhan Kau berkati. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaannya, Tuhan Kau memberkati. Dan kami percaya, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya apapun keberadaan saat ini, kita tahu di dalam Tuhan ada kepastian hidup yang kekal. Jadi sekali lagi kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita percaya darah Yesus, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan itu menjagai, melindungi kita semua dari apapun yang akan menyerang kita. Benteng kita adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir lagi. Di dalam nama Yesus kita percaya
kita dijadikan lebih daripada pemenahan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online, tapi kita tetap percaya dengan iman kita sudah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa iman di dalam Yesus tidaklah sia-sia. Begitu juga pagi hari ini kita percaya firman Tuhan ya dan amin, dan penyertaannya sungguh sempurna. Meskipun secara online, sekali lagi saya katakan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya tetap berpesan, protokol kesehatan dari pemerintah tetap kita jalankan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa pakai masker dan selalu minum vitamin-vitamin C, E, dan yang paling murah adalah vitamin D, yaitu jemur matahari. Itu adalah vitamin D, saudara. Itu akan menguatkan imun kita, sehingga kita secara tidak langsung kita dijagai oleh ciptaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya katakan tidak perlu khawatir dan takut lagi, karena kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Darah Yesus itu lebih berkuasa dari segala yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan meneguhkan iman kita. Nah, pagi hari ini hari terakhir seharusnya yang biasa kita lakukan doa 10 hari. Tapi saya percaya setiap doa kita, asal kita mau minta dengan Tuhan, maka karunia-karunia itu tetap dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri dan kita akan mempersiapkan ya, persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pengembalian persepuluhan kita siapkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hari kita akan berdoa sekaligus kita akan tutup di dalam doa. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita buka hati kita. Buka hati untuk Rabu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Rabu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali
katakan dengan kuasa. Kuasa amanah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih kepada pagi hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk kami boleh beribadah, berbakti kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan kami maupun persepuluhan yang akan kami kembalikan. Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga persembahan kami benar-benar boleh berkenan di hati-Mu dan menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan kerajaan-Mu boleh dilebar luaskan di muka bumi ini, khususnya di GBS Kasih Karunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami percaya Engkau berkenan untuk membalikkan pada tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dengan berlipat kali ganda, bahkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan akan mengembalikannya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap umat-Mu di GBS Kasih Karunia ini dalam seluruh aspek kehidupannya, usaha pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan Kau berkati, kesehatannya Tuhan Kau memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah raya pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah meneguhkan iman percaya kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati perjalanan pulang kami, biarlah Kau ketibakan kami sampai di rumah dengan selamat di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, baik sebagai pemimpin pujian singer maupun tim musik, juga penari rebana, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati secara pribadi, lepas pribadi. Engkau pakai semakin hari semakin heran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan-Mu selalu baru dalam hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar tiba saatnya Bapa, biarlah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas kami, umat-Mu yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah dengan imanmu berkat, rahmat, nikmat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan, kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, hingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setudimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulanglah dengan membawa berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Tuhan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga gerhana tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan jawaban doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.